Oke, malam hari ini kita mau belajar dari satu topik bagian firman Tuhan tentang gereja yang sehat. Saya membacakan ayat firman Tuhan bagi kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan sedemikian jauh perenungan kita malam hari ini. Ya, saya memberikan satu tema topik bagi kita malam hari ini berbicara tentang gereja yang sehat. Nah, berbicara tentang gereja di sini saya tidak berbicara tentang gedung, ya. Memang di dalam kekristenan gereja itu ada terbagi namanya dua, ya. Kalau kita dulu belajar teologi ada yang namanya gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan itu adalah gereja yang kelihatan itu berbicara tentang pribadi kita orang percaya, dan gereja yang tidak kelihatan adalah gedungnya. Jadi gereja yang saya maksudkan di sini saudara berbicara tentang gereja itu berasal dari kata eklesia, ya. Artinya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, atau dengan kata singkatnya adalah orang-orang percaya, ya. Orang-orang yang sudah hidup di dalam terang Kristus. Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa ada tiga ciri, ya, gereja yang sehat, yang selaras dengan tugas dan panggilan gereja, ya. Saya ulang, ya, gereja ini di sini saya mau katakan berbicara kepada pribadi kita, berbicara kepada orang percaya yang hidup di dalam Kristus, ya. Karena banyak orang-orang Kristen, banyak orang percaya, banyak gereja yang juga secara rohani tidak sehat, kelihatan sehat tapi tidak sehat. Jadi kita mau belajar, kalau kita menjadi gereja yang sehat, orang-orang yang bertumbuh, ya, gereja yang sehat itu adalah orang yang bertumbuh, yang berbuah, ya, dan itu akan kelihatan melalui hidupnya. Nah, ciri gereja yang sehat itu yang pertama itu sesuai panggilan atau tugas gereja itu berbicara tentang koinonia, ya, atau persekutuan, yang artinya adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan yang menyatukan. Yang menyatukan di sini berbicara tentang di dalam Kristus, ya. Jadi persekutuan itu adalah ciri yang pertama di dalam gereja yang sehat. Artinya, kita orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang hidup di dalam terang Kristus, salah satunya itu harus menyukai yang namanya persekutuan. Persekutuan ini adalah sesuatu yang penting. Dan tanpa ini, kita gereja tidak bisa bertumbuh dengan baik, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, ya. Kalau tidak ada persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman kepada pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan, maupun dengan persekutuan dengan sesama yang baik, tanpa adanya dengan namanya persekutuan. Jadi yang pertama adalah persekutuan.
Di dalam persekutuan, saudara, ada dua hal yang harus kita miliki dan yang harus dilakukan, ya. Nah, yang pertama itu adalah bertekun di dalam pengajaran. Di sini kalau kita belajar dari jemaat mula-mula, dikatakan di sini, jemaat mula-mula itu di dalam persekutuan dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Jadi di dalam persekutuan itu, yang pertama yang harus kita miliki dan harus lakukan, bertekun. Artinya ada usaha untuk belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Rindu untuk senantiasa belajar mengenal Tuhan lebih dalam hidup kita. Jadi, kita tidak hanya sekedar persekutuan itu bukan hanya sekali seminggu ya di gereja, tapi ini berbicara tentang ada hubungan yang lebih dalam, yang rindu terus tiap-tiap hari belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam, siapa Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga seperti renungan tadi ada khotbah di gereja mengatakan seperti Ayub ya. Ayub mengatakan bukan lagi dia mengenal Tuhan itu dari kata orang, ya. Kalau orang bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tapi Ayub sendiri mengalaminya. Jadi kalau kita mau belajar tiap-tiap hari di dalam persekutuan, belajar mengenal Allah lebih dalam, itu akan membuat kita mengalami Tuhan, menghidupi Tuhan, bukan lagi kata orang, tetapi kita sendiri yang mengalami. Jadi ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Kedewasaan kita secara iman akan semakin bertumbuh. Bertekun di dalam pengajaran. Pengajaran di sini di dalam firman Tuhan, ya. Bukan hanya di gereja, pengajaran dari para pendeta, dari hamba-hamba Tuhan, tapi juga dari pengajaran ketika kita saat teduh setiap hari, ya. Saya ingat itu seperti Apolos, ya. Apolos itu adalah dikatakan orang yang giat menyelidiki firman Tuhan. Nah, saudara, saya melihat ya di dalam teman-teman Bapak Ella ketika apologet, mereka itu saya melihat mereka bukan orang-orang teologi, mereka bukan hamba-hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang kaum profesional. Mereka ada yang bekerja di Telkom, ada mereka yang bekerja di bank, ada yang mereka pengusaha dan sebagainya. Tapi mereka punya pemahaman, pengenalan dengan Tuhan itu sangat dalam. Sangat banyak mereka mengerti tentang kebenaran Tuhan, dan itu yang perlu kita teladani. Jadi berbicara tentang pengajaran yang lebih dalam itu bukan hanya harus dilakukan seorang pendeta atau hamba Tuhan, tapi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu kita harus kerjakan supaya kita semakin dewasa, ya. Rohani kita akan semakin sehat, diperbaharui dari hari ke hari. Nah, yang kedua, saudara, di dalam persekutuan itu dikatakan bukan hanya bertekun di dalam pengajaran, tetapi yang kedua yang perlu kita lakukan dan kita miliki juga, kita harus memiliki persekutuan doa, bertekun di dalam doa, baik secara pribadi maupun dengan sesama, ya. Kalau di dalam ayat 42b dikatakan itu mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi di dalam persekutuan kita itu bukan hanya kita bersekutu membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tapi ada doa, ada relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya dikatakan saya kutip dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan di situ janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Selain kita, saudara, memiliki persekutuan doa secara pribadi dengan Tuhan, dengan keluarga, kita juga perlu dengan sesama kita, baik di gereja, dan saya pikir salah satunya juga dengan kita di Zoom ini. Ya, ini akan membangun kita, ini akan membuat rohani kita akan semakin bertumbuh dan sehat di hadapan Tuhan.
Memang ada banyak alasan saudara atau orang Kristen tidak ikut persekutuan. Ya, banyak orang yang tidak mau ikut persekutuan doa masuk di dalam ibadah dan hal yang lain. Itu yang pertama karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dia tidak punya beban atau kesadaran. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan tidak bisa berdoa. Jadi ada beberapa, kalau kita ikut beberapa di STM atau yang lain, ada orang ketika disuruh berdoa tidak mau berdoa, katanya tidak bisa berdoa sehingga dia kadang-kadang tidak mau ikut. Nah, yang ketiga yang mengatakan sibuk, ya sibuk. Nah, ini sudah hal biasa ini bagi orang-orang Kristen ini ya. Dan yang keempat merasa tidak mendapat apa-apa. Memang di dalam mengikuti kita persekutuan itu saudara, baik secara pribadi maupun kita dengan sesama, kalau tidak punya beban untuk kita mau bertemu dengan Tuhan, mau belajar banyak dari pengajaran firman Tuhan, atau kita tidak memiliki waktu untuk kita ingin dekat dengan Tuhan, atau kita merasa tidak mendapat apa-apa di dalam persekutuan itu akan membuat kita malas untuk masuk dalam persekutuan. Tetapi ini perlu kita hindari di dalam hidup kita. Yang kedua, tugas gereja atau ciri gereja yang sehat itu adalah marturia, ya, bersaksi. Semua kita sudah tahunya. Atau berbicara tentang kesaksian iman. Kalau dalam bahasa Yunani, marturia itu diartikan itu martiria, yang adalah merupakan salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya. Artinya, biasanya itu dalam pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi dunia. Artinya begini saudara, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan penebusan dari Kristus, maka sudah sewajarnya tugas tanggung jawab kita adalah menyaksikan iman itu kepada mereka, kepada orang yang percaya maupun yang tidak sungguh-sungguh, maupun kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Jadi tugas gereja itu juga adalah bersaksi. Bersaksi menyatakan keselamatan itu bukan hanya tugasnya hamba Tuhan, tapi tugas kita semua yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Dan wujud dari kesaksian gereja, kesaksian kita orang yang percaya itu saudara, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah orang Kristen itu harus hidup tampil beda. Roma 12 ayat 2 ya. Di situ dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Supaya kamu tahu mana kehendak Allah, mana yang tidak, dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan berusaha menyesuaikan kehidupan kita dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Jangan menjadi seperti bunglon ya. Bunglon tahu ya, yang kemanapun dia, pasti dia akan berubah warna. Bunglon itu kalau dia pergi ke warna hijau, dia akan hijau. Kalau dia pergi ke warna hitam, dia akan hitam. Nah, kehidupan orang Kristen, wujud dari kesaksian hidup kita harus berani berbeda dari dunia ini. Ya, jadi kita tidak ikut-ikutan. Ketika orang tidak mau ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ketika orang melakukan contohnya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, misalnya orang mau berbohong, kita ikut berbohong. Ketika orang lain melakukan penipuan, orang kita juga ikut. Nah, gitu ya. Tidak. Tetapi kita berusaha untuk tampil beda. Ya. Saya memberikan di sini ada beberapa gambar, mungkin sedikit lucu ya menurut saya, tapi inilah orang-orang yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan sekelilingnya. Jadi ini hanya ilustrasi ya. Nah seperti ini nih. Nah, ibu ini dia menyesuaikan dirinya dengan anjingnya. Nah ini. Nah, mirip ya. Nah ini. Nah ini.
Nah, ini mereka semua. Ini orang-orang sebagai ilustrasi yang berusaha, dia adalah seorang manusia, tapi dia berusaha untuk menyerupakan dirinya dengan apa yang sekelilingnya, apa yang dia miliki. Ini tidak benar. Menjadi orang Kristen itu harus berani tampil beda, tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Berubah di sini, berubah dari dunia sesuai dengan firman Tuhan dari Roma 12 tadi, itu artinya untuk berkenan dan dapat beribadah kepada Allah, kita harus mengalami pembaharuan. Tidak hanya bentuk luar saja, saudara, tetapi kepribadian yang ada di dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh tabiat manusia yang jahat. Kita harus berubah, berpindah kepada kehidupan yang dikuasai oleh Kristus. Dengan kata lain, hidup kita tidak boleh lagi berpusat kepada kesenangan diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita harus berpusat kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita mau menjadi gereja yang bersaksi, yang gereja yang berbeda, maka segala kita yang kita lakukan itu harus berpusat kepada Kristus. Sehingga tidak ada kata, jikalau hatiku senang, maka aku akan berdoa. Jika aku sedang mood, maka aku ikut ibadah. Jika hatiku sedang bahagia, maka aku membantu orang, dan sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan harus pusatnya kepada Kristus, dan semua oleh karena Kristus. Maka motivasinya akan benar. Inilah yang dinamakan dengan berubah dari dunia ini. Jadi kehidupan atau kesaksian gereja, saya katakan itu merupakan iklan bagi kekristenan bagi dunia ini. Ya. Seperti iklan itu, apa yang dia tampilkan, maka orang akan tertarik dengan itu. Kalau dia bagus menampilkan iklan itu, maka orang lain akan tertarik. Jadi kesaksian atau kehidupan kita orang percaya, itu seperti iklan kekristenan bagi dunia ini. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, lakukan tanggung jawabmu kepada Tuhan, karena kamu adalah surat pujian kami yang tertulis, kata Paulus, yang kami kenal dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh orang lain. Artinya begini, firman Tuhan ini mengajarkan kita apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, apa yang kita pancarkan melalui hidup kita, itulah yang dibaca orang. Kalau kita memancarkan ketulusan, maka itulah yang dilihat orang. Kalau kita memancarkan muka yang sombong, maka itulah yang dilihat orang. Ya, jadi apa yang kita tampilkan dari kita, itulah yang dibaca dan dilihat orang. Makanya kalau kita hidup sebagai orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh, maka itulah yang dilihat orang dan akan membuat orang menjadi percaya kepada Kristus dan Tuhan dimuliakan. Seperti gambar ini ya. Nah, ini namanya iklan kekristenan, saya sebut ya. Oke. Jika orang mau mengajar menjadi guru, ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Ketika orang mau bernyanyi, ketika orang mau berdoa, ketika orang mau menasehati, ketika orang memimpin, ketika orang bermurah hati, maka segala sesuatu itu dilakukan di dalam kasih Allah. Maka orang lain akan melihat dan orang lain akan diberkati, dan orang lain akan menjadi ikut bertumbuh di dalam Kristus. Jadi setiap orang Kristen itu, saudara, entah dia suka atau tidak, dirinya itu merupakan iklan bagi kekristenan. Artinya, kehormatan Kristus itu berada pada tangan kita, para pengikutnya. Jadi manusia menilai Kristus itu melalui kehidupan kita, para pengikutnya. Saya mengutip perkataan Dick Sever, mengatakan bahwa rintangan terbesar yang dimiliki oleh gereja itu adalah kehidupan yang tidak memuaskan dari orang-orang Kristen. Banyak orang
menghina kekristenan karena kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai dengan Kristen itu sendiri. Karena itu dalam dunia ini sudah menjadi tanggung jawab kita, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, menjadi iklan bagi Kristus dan gerejanya. Sehingga melalui hidup kita, kesaksian hidup kita, maka orang lain akan diberkati dan orang lain akan datang kepada Yesus. Jangan orang lain mengutuk Yesus karena kita dilihat tidak hidup sesuai dengan teladan Yesus. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, ciri gereja yang sehat itu yang pertama tadi persekutuan koinonia, yang kedua tadi marturia itu bersaksi, yang ketiga adalah diakonia. Dalam bahasa Yunani diakone, artinya melayani, pelayanan meja. Ini berbicara tentang sosial kepada sesama. Bagaimana mengasihi orang-orang yang menderita. Bagaimana mendukung orang-orang yang kekurangan. Ya, jadi gereja melayani sesama yang miskin, ya, yang menderita dengan meneladani Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus hadir di dunia ini dan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang lemah, maka kita gereja orang percaya harus melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus. Dengan menjalankan diakonia ini, tugas pelayanan ini, maka gereja sedang menghadirkan Kristus di dunia ini. Saya tahu ya, di gereja HKBP itu pasti ada diakonia, ya. Makanya ada diakones, ya kan? Artinya itu pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu, yatim piatu, ya, orang-orang yang janda-janda, ya kalau di Alkitab dikatakan begitu, dan mereka-mereka yang berkekurangan. Dan salah satunya saya bersyukur itu kita bisa kerjakan, ya. Salah satunya membantu Jose, nah itu salah satu bagian dari diakonia kita sebagai orang percaya. Nah, yang terakhir, apa yang menjadi dampak gereja yang sehat? Dampaknya, ketika kita menjadi orang percaya secara rohani sehat, maka dikatakan ayat 47 itu, kita akan disukai orang. Ya, kalau di sini jemaat mula-mula itu mereka disukai orang. Artinya, kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita menjadi kesukaan orang lain. Jangan sampai saudara kita datang ke satu tempat orang tidak menantikan kehadiran kita. Orang tidak suka kehadiran kita karena apa? Karena kita tidak menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh. Tapi gereja yang sehat itu maka dia akan disukai orang, ya. Walaupun memang tidak semua orang suka yang baik, ya. Yang kedua dikatakan gereja itu akan bertumbuh dan berbuah. Kalau ayat 47 dikatakan di situ, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya, dampak dari kita orang percaya yang sehat secara rohani, yang bersekutu dengan baik, yang kita bersaksi melalui hidup kita, yang kita mau berbagi melalui diakonia hidup kita, maka hidup kita juga akan membawa orang lain kepada Kristus. Maka jiwa-jiwa akan semakin bertambah datang kepada Tuhan ketika melihat hidup kita itu bertumbuh dan berbuah dengan sehat. Karena itu saudara, mari kita menjadi gereja-gereja yang sehat. Saya tadi katakan, saya berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang gedung. Tapi saya berbicara tentang pribadi kita. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Karena arti gereja itu adalah orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi orang-orang Kristen itu adalah gereja yang sesungguhnya. Karena itu mari kita hidup menjadi gereja yang sehat. Dengan yang pertama, perhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun dengan sesama. Perhatikan kesaksian hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita memperhatikan, memberikan hidup kita melayani orang-orang yang lemah. Memperhatikan orang yang lemah. Maka kita akan melihat dampaknya. Kita akan disukai banyak orang. Dan jiwa-jiwa akan semakin bertambah kepada Kristus. Demikian firman Tuhan, perenungan kita bagi kita malam hari ini. Biarlah kiranya firman ini, kebenaran ini, boleh membawa kita untuk semakin hidup menyenangkan Tuhan dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari